Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kampus dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara UNS Menyapa. Seperti biasa, setiap sore ini, di hari Senin, saya Khairul Anam menyampaikan aktivitas berbagai macam kegiatan di UNS. Dan sore hari ini, saya akan mengajak sahabat kampus sekalian untuk mengetahui lebih jauh tentang VOT UNS Summit and Award tahun 2015. Seperti kita ketahui bahwa salah satu keunggulan UNS adalah pendampingan di bidang UMKM. Dan secara periodik, UNS ini telah memberikan penghargaan baik kepada pemerintah, lembaga, baik negeri maupun swasta, bahkan terhadap individu yang telah berhasil atau ikut menyumbang terhadap kemajuan di bidang UMKM. Dan tahun 2015 ini adalah penghargaan yang keempat. Ya, untuk membicarakan hal tersebut, langsung kami dari Pusat Pengembangan Bisnis UNS atau Pusbangnis di Purwosari UNS, kita akan bicarakan hal tersebut. Dan narasumber kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja kita perkenalkan, beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Heru Irianto MM. Selamat sore Pak Heru. Selamat sore Pak Anam. Ya, Pak Heru ini selaku Kepala PSP KUMKM di LPPM UNS, dan di sebelahnya ada Ibu Erlina Widariptanti SPMP. Selamat sore Bu Erlin. Selamat sore Pak Anam. Ya, Bu Erlin selaku Ketua Panitia UNS Summit Award tahun 2015 ini, dan di ujung ada Bapak Jarod Wisnugroho. Selamat sore Pak Jarod. Ya, Pak Jarod selaku Plan Manager TPS Food TBK atau Tiga Pilar Sejahtera Food TBK. Baik, sahabat kampus sekalian, tentunya sahabat kampus bisa bergabung dalam acara ini dengan menghubungi kami di 081 567 703 545. Dan sebelum kita bincang-bincang jauh dengan para narasumber, ada baiknya kalau kita ikuti tayangan berikut ini. Silakan. Universitas 11 Maret dalam serangkaian acara Third UNS Smith Summit and Award 2014 diadakan di Gedung Pusdiklat pada hari Senin 16 Juni 2014. Penganugerahan Dharma Krida Baraya Adikarya Anugraha diberikan bagi pengembang unit mikro kecil dan menengah. Serangkaian acara Third UNS SMES Summit and Awards 2014 bertujuan untuk mendedikasikan hasil kajian, pengetahuan maupun pengalaman pemberdayaan unit mikro kecil dan menengah. Malam penganugerahan award dalam rangka UNS SME Summit and Award tahun 2014 yang tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara, yang merupakan tahun ketiga dari acara yang kita selenggarakan sejak tahun 2012. Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati, nama penganugerahan award sebagai puncak dari ini disebut sebagai Dharma Krida Baraya Adikarya Anugraha. Ini adalah nama yang tersebut di dalam statuta dan ketentuan Universitas 11 Maret kepada orang, institusi atau individu yang dianggap dan dinilai mempunyai prestasi dalam pengembangan koperasi dan UKM. Ya, baik, kita langsung ke Pak Heru. Pak Heru, barangkali sahabat kampus perlu mengetahui lebih dulu apa sebenarnya UNS Summit and Award ini, Pak Heru. Terima kasih Pak Anam. Jadi Pusat Studi Koperasi dan UMKM UNS ini kan didirikan tahun 2011 oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dan Pak Rektor UNS, UNS. Kemudian setahun kemudian kami mengadakan UNS Summit yang pertama, kalau salah itu bulan Februari tahun 2012. Karena apa? Kami mengadakan itu sebagai pusat studi yang bergerak di pendampingan UMKM. Kami melihat bahwa UKM yang berhasil itu selalu ada pendampingnya. Dan stakeholder pendamping itu ternyata banyak pelakunya, tidak hanya perguruan tinggi, ada lembaga swasta, ada juga perusahaan baik BUMN maupun non BUMN. Nah,
kita melihat mereka punya jasa penting dalam pengembangan UKM. Kalau sekarang ini banyak awards untuk UKM ya, nah kita mengapa tidak menghargai teman-teman yang sudah berjuang memberdayakan mereka. Jadi kita memilih untuk memberikan penghargaan kepada teman-teman yang sudah berjuang pula untuk memberdayakan UMKM kita, sehingga UMKM kita masih bisa berjaya di saat-saat krisis. Itu pertimbangannya. Ya. Nah, ada berapa kategori yang diberikan oleh UNS ini dalam rangka ikut mendukung untuk menggiatkan pendampingan UMKM ini, Pak Heru? Tahun 2012 kita mulai dengan 11 kategori. Mulai dari pemerintah provinsi, kota, kemudian ke BUMN. Ya, mereka kan juga memberdayakan UMKM melalui PKBL dan CSR-nya. Kemudian itu dibagi dalam beberapa kategori, perusahaan tambang, perusahaan perkebunan, ya, dan seterusnya. Dan kemudian juga ke perusahaan swasta. Perusahaan swasta juga ada beberapa kategori. Ya, kemudian juga kepada BDS. BDS itu konsultan bisnis untuk pengembangan UKM. Ya, kemudian juga ada selain BDS juga waktu itu inkubator perguruan tinggi. Karena kita yang terlibat kan banyak yang terlibat di dalam pengembangannya lewat inkubator di perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi kita hargai melalui inkubator. Kemudian juga ada perorangan. Perorangan ini kita lihat track recordnya beliau-beliau ini apa yang dilakukan untuk UMKM, apakah secara langsung, bisa juga teoritis, juga cara memikirkan, karena mereka kan perorangan bisa akademisi. Itu total ada 11 kategori. Nah, kita pindah ke Bu Elin dulu. Bu Elin, ini yang tahun keempat ya UNS memberikan penghargaan ini. Apa yang sudah disiapkan oleh panitia dalam rangka UNS Award yang keempat ini, Bu Elin? Untuk UNS Award yang tahun 2015 ini kami menyiapkan beberapa kegiatan. Jadi secara global 3 kegiatan yang direncanakan mulai tanggal 28 Juli besok. Itu pameran produk UMKM yang pesertanya adalah peserta dari pemenang award. Kemudian tanggal 30 itu kami lakukan seminar nasional pagi hari. Kemudian puncaknya itu di malam hari dengan penganugerahan award. Nah, di antara tanggal 28 sampai 30 itu kami lakukan pameran disertai dengan bagaimana memeriahkan pameran seperti itu, disertai dengan lomba-lomba. Ada lomba memasak itu tanggal 28, kemudian lomba stand up komedi itu tanggal 29, dan tanggal 30 itu lomba mewarnai bagi anak-anak TK seperti itu. Baik, nanti bisa kita ulas kegiatan-kegiatan itu, Bu Elin. Kita pindah ke Pak Jarod nih. Pak Jarod, ini TPS Food merupakan salah satu industri yang sudah tidak asing lagi di Solo Raya, bahkan di Indonesia ini, Pak. Dan untuk tahun ini merupakan salah satu pemenang dari beberapa kategori yang sudah disampaikan oleh Pak Heru ini. Nah, bagaimana TPS Food ini di dalam membina UMKM sehingga untuk tahun ini bisa berhasil sebagai salah satu pemenang, Pak? Dalam hal ini kita bicara masalah mukaf dulu Pak ya. Karena UMKM yang kita bina nantinya ini adalah para klaster-klaster yang menghasilkan chip-chip mukaf. Nah, apa itu mukaf? Mukaf adalah singkatan dari Modified Cassava Flour, yaitu tepung kasava yang dimodifikasi atau termodifikasi. Nah, apa gunanya dimodifikasi? Agar sifat-sifatnya berubah dan menyerupai tepung-tepung yang kita inginkan. Nah, dengan adanya kita kembangkan tepung mukaf ini yang ditemukan oleh Pak Profesor Ahmad Subagio, kemudian kita bekerjasama dengan UNED, Universitas Jember, yang dipandingani Pak Profesor Ahmad Subagio. Dengan 3 pilar kita berusaha untuk mengembangkan mukaf ini yang kemudian kita akhirnya membuat klaster-klaster yang kita bina seperti itu. Nah, tepung mukaf sendiri diharapkan mampu mengurangi ekspor dari pangan import ya. Jadi kita juga berusaha
untuk membantu pemerintah untuk mempertahankan atau ketahanan pangan, untuk membantu pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Dengan kita membuat tepung mokap ini, sehingga suatu saat diharapkan mokap ini bisa mengurangi banyak tepung-tepung, terutama tepung-tepung yang kita impor, Pak. Nah, kita kembali ke klaster tadi, atau yang mungkin disebut dengan UMKM tadi. Nah, klaster-klaster itu kita kita bina untuk membuat yang namanya chip mokap. Ya, chip mokap ini adalah bahan dasar dari tepung mokap itu. Ya, bahan dasar dari chip mokap ini adalah singkong. Nah, singkong kita tahu sendiri, kita banyak ya, di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera juga banyak, sehingga diharapkan bahan bakunya mudah, dan kita tinggal mengajari petani atau yang ingin berusaha di bidang chip ini untuk membuat chip mokap yang nantinya kita serap, kemudian kita olah menjadi tepung mokap. Nah, dengan cara seperti ini kita harus membina klaster-klaster ini mulai dari nol, mulai dari bagaimana caranya merajang-rajang atau memotong-motong chipnya, kemudian sampai proses selesai, sampai kemudian kualitas yang diharapkan, sampai kita harus juga mengajari bahwa ini untungnya berapa. Jadi secara finansial pun kita ajarkan, sehingga diharapkan keberhasilannya sangat tinggi, karena pasarnya pun juga pasti kita terima. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Kalau dilihat dari namanya tadi kan modified cassava flour ya. Modifikasi tepung ini. Yang dimodifikasi adalah ketela ya, Pak. Nah, singkong, perlu ada teknologi tertentu ini, Pak. Nah, bagaimana TPS ini mengenalkan kepada petani sehingga petani ini bisa menerima bahwa dalam modifikasi ini nanti hasilnya bisa bagus, bisa mengganti atau mensubstitusi tepung terigu seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kita punya divisi yang memang mengajari itu ya, Pak ya. Jadi kita memberitahu bahwa kita membutuhkan tepung seperti ini. Kemudian kita juga punya caranya, karena kita ada pengalaman dengan itu. Kemudian petani tadi kita juga sudah punya tempat untuk melihat bahwa ini bikinnya seperti ini, ya. Kemudian 1, 2, 3, kemudian berkembang, akhirnya petani itu ngerti bahwa yang namanya membuat chip mokap itu seperti ini, tingkat kesulitannya itu seperti ini, dan kita pasti mendampingi, Pak. Tidak terus dicolki gitu ya. Jadi kita sampai barang itu menjadi barang jadi, sampai diterima pun kita memberitahu, oke, Pak, ini kualitasnya sudah masuk, oh Pak, ini kualitasnya belum masuk. Jadi mereka merasa tenang ya, Pak ya. Jadi karena dari awal sampai nanti terkirim pun kita kasih tahu kekurangannya apa, yang sudah masuk apa, yang belum masuk apa secara kualitas. Nah, itu yang membuat tenang. Dan yang paling membuat tenang tentu saja adalah setelah kita terima, ada jaminan pasar ya, harganya diterima ya, Pak ya. Besok paginya sudah bisa langsung kita bayar, Pak. Jadi apa yang menjadi keringatnya itu langsung bisa terbayarkan. Nah, untuk bisa mengenalkan petani, sekarang ini lokasinya di mana, Pak, UMKM ini, Pak? Lokasi UMKM ini ada di sebagian di Wonogiri, ada di Ponorogo, ada di Trenggalek, ada di Rembang, ada di Kalimantan, ada. Jadi cukup banyak ya? Cukup banyak, Pak. Ya, ini sudah mulai dengar Lampung juga mulai tertarik ya, gitu. Bagaimana penerimaan pada saat TPS Food ini mensosialisasikan atau mengenalkan kepada beberapa tempat tadi, Pak? Tantangannya apa pada saat menurut pengalaman Bapak itu? Ya, pada saat kita mulai memperkenalkan tepung ini, tentu saja ada yang tertarik, ada yang tidak ya, Pak. Karena cukup membutuhkan biaya juga, karena harus ada lokasi, kemudian harus ada alat-alat yang harus disediakan. Tentunya bagi UMKM yang ingin mengikuti atau mengikuti cara pembuatan klaster ini juga
harus ada cukup modal kan Pak. Ya tidak semuanya langsung mau, jadi ya tetap ada sebagian yang mau, ada sebagian yang tidak. Tapi begitu mau, maka kita langsung support 100%. Baik, bicara tentang modal nanti akan kita bahas lebih jauh Pak, jangan kemana-mana. Ya, sahabat kampus, kita akan lanjutkan diskusi tentang UNS Summit Award ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di UNS Menyapa.